Masalah-masalah perkembangan moral. A. Permasalahan dari jurnal 1 yaitu peran ibu pedagang pasar 24 jam terhadap perkembangan moral anak. Penelitian studi kasus di Kota Bekasi. Dalam temuan observasi awal di lapangan, peneliti menemukan beberapa perilaku anak di mana anak belum memiliki sikap hormat dan tanggung jawab. Observasi yang dilakukan pada seorang anak yang berinisial HA yang berusia 7 tahun, yakni mengerjakan tugas sekolah jam 9 atau 10 malam dikarenakan baru pulang bermain. Akibatnya, HA tidur sangat malam sehingga terlambat untuk ke sekolah keesokan paginya. Hal ini menunjukkan bahwa anak belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban bersekolah yang dijalani. HA juga belum memiliki rasa hormat terhadap orang tua, terlihat dari perilaku berteriak ketika ia diminta untuk berhenti bermain karena harus mandi atau istirahat siang maupun tidur malam. B. Permasalahan dari jurnal kedua yaitu problematika pendidikan moral di sekolah. Formulasi pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral apabila dilihat dari pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, maka akan diketahui bahwa penanaman dan pembentukan nilai-nilai moral cenderung dibekukan dalam suatu bentuk mata pelajaran, seperti pendidikan agama, PMP, atau Pancasila. Dalam mata pelajaran tersebut, pendidikan moralnya pada tercapainya nilai lulus mata pelajaran dengan menekankan pada kemampuan anak didik tidak dapat diketahui dalam kondisi senyatanya. C. Permasalahan dari jurnal ketiga tentang kemerosotan moral pada remaja. Kemerosotan moral di kalangan remaja yang masih pada masa transisi ini masih mengalami ketidakketentuan dan ketidakpastian, serta mendapat banyak sekali godaan-godaan yang dapat merusak moral pada remaja. Sang remaja dihadapkan pada pilihan untuk mengerjakan pekerjaan yang mengarah kepada kebaikan atau melakukan perbuatan buruk yang bahkan dapat menjerumuskannya. Para remaja sudah banyak yang kurang akan moralnya dikarenakan juga dampak dari lingkungan dan teman-temannya yang banyak tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak lakukan karena dapat berdampak negatif padanya. D. Permasalahan dari jurnal keempat tentang runtuhnya nilai moral pada remaja masa kini. Sebuah kasus yang terjadi kembali dalam pendidikan yaitu seorang siswa yang berinisial HI kelas 12 yang berani sekali untuk menggebuki gurunya hingga tewas. Karena gurunya tersebut menegur anak itu karena tidak mengerjakan tugas dan tidak menghiraukan tugas yang diberikan. Selama ini guru tersebut sudah menegurnya tapi tidak pernah berubah. Pada akhirnya guru tersebut membuat teguran yang baru karena anak tersebut masih belum mengerjakan tugas yang menggoreskan cat ke wajah anak tersebut. Dan anak tersebut sontak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Dan karena ketidaksopanan anak itu, gurunya langsung memukul peserta didik itu hanya dengan kertas saja. Akan tetapi, anak tersebut menangkis dan memberikan pukulan ke wajah guru itu sampai guru tersebut terjatuh di lantai kelas. Di mana anak-anak didik ini melonjakkan emosinya tanpa memikirkan sesuatu apapun yang akan terjadi setelah itu. Dan hasilnya, membuat guru tersebut sampai meninggal dunia dikarenakan batang otak korban sudah tidak berfungsi lagi. Dan remaja tersebut ditangkap oleh polisi meskipun dia masih pelajar, akan tetapi hukum tetaplah berjalan dengan semestinya. E. Permasalahan dari jurnal kelima tentang kenakalan remaja. Pada hari Senin tepatnya pukul 11, Baby yang masih duduk di kelas 3 SD baru saja pulang dari sekolahnya. Saat itu, Baby bersama temannya bermain di salah satu pondok kebun ayahnya. Tak lama kemudian, Udi bergabung untuk bermain. Dasar anak-anak mungkin karena terpengaruh dengan acara-acara sinetron di TV, mereka juga bermain layaknya adegan yang ada di sinetron. Saat itu, Udi mengajak Baby bermain adegan perkosaan seperti yang mereka lihat di TV. Karena hanya permainan, Baby menuruti perintah Udi. Disitulah awal Udi mencabuli Baby. Udi langsung memeluk dan mencium Baby, bahkan Udi langsung melucuti celana dalam Baby. Ketika Udi sedang menggarayangi Baby, dua teman mereka tidak berada di tempat itu karena sedang mencari bahan permainan lain. Rupanya adegan yang dilakukan Udi bukan lagi adegan permainan. Udi mulai mencium seluruh tubuh Baby hingga Baby berteriak. Namun Udi mengatakan bahwa itu hanya permainan. Rupanya ulah Udi ini diketahui oleh kedua teman mereka. Melihat perbuatan yang tidak senonoh ini, temannya melaporkan kepada kedua orang tua Baby. Saat itu juga mereka segera menanyai Udi dan Baby dengan berbagai pertanyaan. Dengan polosnya, Baby mengaku melakukan permainan perkosaan. Dengan hal ini, ayah Baby langsung melayangkan pukulan ke wajah Udi. Setelah itu,
melaporkan perbuatan UDI ke pihak yang berwajib. F. Permasalahan dari Jurnal 6 tentang faktor-faktor penyebab menurunnya moral remaja. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 7 Desember 2013, menunjukkan bahwa masih rendahnya moral remaja ini terlihat dari remaja yang cenderung duduk dan bergandengan tangan dengan lawan jenisnya. Remaja mengatakan perkataan yang tidak baik, remaja yang melakukan balap motor di jalan raya, remaja yang merusak dirinya sendiri, remaja yang menghisap lem, memakai narkotika, mengonsumsi alkohol, main domino, merokok, bunuh diri, berbohong, dan pencurian. Solusi permasalahan dari jurnal pertama yaitu peran ibu pedagang pasar 24 jam terhadap perkembangan moral anak. Penelitian studi kasus di Kota Bekasi. Yang pertama, orang tua dapat memfasilitasi perkembangan moral anak dengan menstimulasi anak untuk merefleksikan perilaku salah. Stimulasi yang diberikan menurut Bandura dapat berupa hukuman yang berfungsi mengurangi perilaku salah dan penghargaan yang bertujuan mempertahankan perilaku benar. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan anak mengenai alasan sebuah aturan dibuat dan merespon perilaku buruk anak merupakan hal yang dapat membantu anak memahami moral. Peraturan menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang merepresentasikan standar perilaku dari dunia sosial anak. Anak harus menginterpretasikan dan bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan anggota keluarga, di mana peraturan tersebut diterapkan. Peraturan dibuat agar anak dapat mengembangkan perilaku moral. Yang ketiga, kejelasan dalam berkomunikasi, karakteristik dominan dari pola asuh otoritatif. Termasuk perilaku orang tua yang menggunakan cara induksi, yaitu menjelaskan konsekuensi tindakan seseorang untuk orang lain. Teknik disiplin induksi secara signifikan berhubungan positif dengan perkembangan penalaran moral. Penggunaan teknik disiplin yang hangat dan responsif dari ibu selaku orang tua atas perilaku anak dapat meningkatkan sosialisasi moral pada anak. Keempat, orang tua yang otoritatif bersifat mencintai, mengendalikan, komunikatif, dan menetapkan tuntutan kedewasaan yang tinggi untuk anak-anak mereka. Ini adalah pola pengasuhan orang tua terakhir yang menghasilkan karakteristik anak yang positif termasuk fungsi moral yang tinggi. B. Solusi dari jurnal kedua tentang problematika pendidikan moral di sekolah. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dikatakan berhasil bila anak mengalami proses perubahan. Perubahan itu tidak hanya parsial namun totalitas. Artinya, perubahan tentang pendidikan moral belum menjamin tercapainya perkembangan moral yang baik. Evaluasi harus dikembangkan pada semua ranah dan harus dilakukan pada seluruh mata pelajaran. Maksudnya, keberhasilan pendidikan moral jangan dibebankan pada mata pelajaran pendidikan agama atau pendidikan moral saja. Akan tetapi, setiap mata pelajaran harus memiliki hidden curriculum atau kurikulum tersimpan yang disusun oleh guru masing-masing mata pelajaran. Setiap guru harus mempunyai misi untuk membantu anak didiknya mencapai moral yang sempurna dan jangan menganggap bahwa pendidikan moral itu hanya tugas guru agama saja. Perlu diketahui, selain mengajar, guru bidang mempunyai tugas memberikan informasi serentetan materi pelajaran juga bertanggung jawab secara moral untuk membantu anak didik menjadi manusia yang sempurna baik jasmani maupun rohani, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu yang mandiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pendidik atau antara lain orang tua, guru, dan sebagainya, selain memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya juga membantu anak menjadi anak yang bermoral yang sempurna. C. Solusi jurnal ketiga tentang kemerosotan moral pada remaja. Solusinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pola pengasuhan pada anak di mana orang tua memberikan bimbingan pada anak dengan sikap yang baik. Orang tua menekankan dengan jelas bahwa moral yang baik itu sangatlah penting bagi dirinya sendiri dan begitu juga bagi orang lain. Bimbingan yang diberikan tersebut yang dapat memotivasi remaja itu untuk meningkatkan tingkat laku moralnya menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
Kedua, menempatkan remaja tersebut di kalangan orang-orang yang memberikan energi positif baginya dan bagi orang lain juga. Dan yang ketiga, orang tua mengajarkan nilai agama yang berhubungan dengan moral kepada anaknya, supaya remaja tersebut lebih mengetahui apa yang diajarkan oleh Yang Maha Kuasa dan apa larangan yang diberikan kepada semua manusia. Dengan pedoman nilai agama yang disampaikan dengan sungguh-sungguh ini akan berakar dan bertumbuh dalam kehidupannya sehari-hari. Keempat, orang tua menjalin komunikasi yang baik antara mereka supaya ajaran-ajaran, nasihat yang lainnya yang dapat membangun moral remaja tersebut menjadi lebih baik, dapat diterima dan dilaksanakan para remaja itu dengan sungguh-sungguh. D. Solusi jurnal keempat tentang runtuhnya nilai moral pada remaja masa kini. Solusinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, remaja tersebut harus mampu mengendalikan emosinya sejak dini supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan diri orang lain. Remaja tersebut harus menyadari bahwa kewajiban yang sebagai peserta didik adalah belajar keras dan menaati segala peraturan yang ada di sekolah. Orang tua harus berperan aktif dalam memberikan pengajaran pertama kepada anak, mendidik anak supaya anak tersebut lebih menghargai orang lain dan mengajarkan kepada anak bahwa guru adalah salah satu orang tua yang mengajarkan pelajaran dan nilai moral juga kepada para peserta didik. Yang ketiga, sebaiknya jika anak tersebut sudah terbiasa tidak mengerjakan tugasnya, para guru semestinya lebih memahami dan lebih mendekati anak tersebut, mengajarinya dengan pelan-pelan, menanyakan apa kendala yang terjadi sehingga anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya. Para guru memberikan bimbingan khusus kepada anak supaya dia ada perubahan ke depannya. Yang kelima, remaja tersebut sebaiknya memilih lingkungan dan teman yang dapat memberikannya energi positif supaya dia dapat belajar dengan baik bersama teman-temannya yang mau mengajarinya. Solusi untuk jurnal yang kelima tentang kenakalan remaja. Solusinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak memperbolehkan anak yang belum cukup umur untuk menggunakan alat komunikasi dalam hal ini seperti handphone yang dapat membuat anak menjadi terlalu bebas untuk membuka apapun jika diberikan. Kedua, memperkuat ajaran agama kepada anak dan juga hal-hal positif demi menjauhkan anak dari hal-hal yang negatif dan merusak moralnya. Ketiga, memantau dan mengawasi perilaku dan tingkah laku anak. Dan yang terakhir, mengawasi setiap tayangan yang ditonton oleh anak, baik dari televisi maupun media massa lainnya. Solusi untuk jurnal ke-6 tentang faktor-faktor penyebab menurunnya moral remaja, solusinya yaitu sebagai berikut. Pertama, memberikan hukuman atau sanksi yang tidak terlalu memberatkan, namun tetap membuat jera dan tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Kedua, orang tua harus membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, sehingga jika anak mengalami suatu masalah, anak tidak langsung melampiaskan ke hal-hal negatif, tetapi bercerita dan berkonsultasi kepada orang tuanya. Ketiga, memberikan ajaran agama dan nasihat kepada anak agar tetap berperilaku positif. Seperti contohnya, memberikan pengajaran atas bahaya merokok, apa saja penyakit yang disebabkan oleh merokok, dan lain-lain. Dengan memberikan contoh seperti itu, anak menjadi takut dan memiliki pemikiran bahwa merokok merupakan hal yang salah dan akan berdampak buruk bagi kesehatannya.
Sekian video dari kami. Apabila ada salah-salah kata selama video ini, kami memohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video kami.